persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungguh menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungguh menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi Anak Domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus. Ku menyembah, ku menyembah-Mu. Ku sembah, Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus. Jesus, ku menyembah. You are holy God. Ku sembah, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, kudus. Ku menyembah-Mu, ku Lord, I worship You. We worship You. Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu.
ku Kau Allah yang kudus. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the awesome shepherd. You're my God. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the awesome shepherd. You're my God. Oh yang layak. Worthy is the Lamb who sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth must before you. All creation adores you. Worthy is the Lamb who sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth must before you.
Jehovah, I worship you, Abba Father. You're the rose
hidup kami Tuhan. Bersihkan kami Tuhan, persiapkan kami Tuhan. Bersihkan hidup kami Tuhan. Kira la 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 la. Kura la 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 la. Kira la 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 la. Holy, holy, you are holy. Kira la 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 la. Ora basakaya. Kira la 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 masya. Kira la 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 masya. Jesus, kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. The train of His throne fill this temple. Mari Tuhan, sekali lagi Tuhan, lawat dan jamah setiap kami. Kau yang lihat gerejamu di tempat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ingat kami. Ingat kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, penyembah-penyembah. Mari Kau yang jamah, Kau lawat sekali lagi tempat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jangan lewatkan kami. Kiara basa. The train of His throne fills the temple. Crowd of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them now, crying, Holy, holy is the Lamb alone. The train of His throne, the train of His throne fills the temple. A crowd of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them now, crying, Holy, holy is the Lamb alone. Sekali lagi Tuhan, the train of His throne fills the temple. A crowd of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them now, crying, Holy, holy is the Lamb alone. I see the Lord. I see the Lord. Syalikan mata kami Tuhan. Syalikan mata rohani kami. Ubah cara pandang kami, cara berpikir kami Tuhan. Buat kami melihat seperti Engkau melihat. Buat kami berpikir seperti Engkau berpikir. Tuhan
soul arise to your end and be blessed by our praise as we glory in your semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, Jesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, semua telah berubah saat Dia menjamah hidupmu. Semua telah berubah, setiap kekotoran, setiap kenajisan, setiap dosa dan celah yang ada di hidup kami, Engkau balut, Engkau bersihkan Tuhan. Bersihkan, 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 bersihkan. Ya lalalala. Semua telah berubah saat Yesus menjamah dan mengampuni setiap dosa kami. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Amin, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan ada yang diubahkan pagi ini Tuhan. Hidup kami, cara pandang kami, hati kami Tuhan. Ubahkan Tuhan. Biar Kau yang terus bekerja Tuhan. Roh Kudus, mari Kau yang terus ingatkan setiap kami. Untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami menjelang esok Yom Kippur Tuhan. Terus Engkau selidiki hati kami Tuhan. Engkau yang ingatkan setiap dosa dan salah kami. Untuk kami boleh menjadi umat yang mau untuk bertobat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami akan memperkatakan deklarasi yang dari Engkau. Mari Engkau yang urapi mulut dan bibir kami Tuhan. Mari saudara kita memperkatakan 2, 3. Deklarasi tahun 2024. Dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Dengan anugerah dan favor serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya
percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan, satu, open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang jasmani dan rohani. Dua, Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Tiga, kami diberkati untuk menjadi berkat. Empat, kami dimampukan menjadi generasi bintang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. 5. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. 6. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan menjalani tahun ini. Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Ya, saya percaya hari-hari ini saudara sedang mempersiapkan akan, Ibu Nani sudah menjelaskan untuk persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan. Kita harus mulai mengingat apa yang menjadi dosa kita, apa yang menjadi kesalahan kita, yang kita rindu untuk bertobat. Dan saya percaya Tuhan ini adalah Tuhan yang senang untuk melihat pertobatan saudara. Saudara, seringkali saat kita disuruh mengingat, hal yang paling mudah adalah dosa-dosa yang kelihatan saudara. Kalau dosa kita ini suka nipu orang, ya, kita suka berkata-kata yang kotor, kita berbuat zina dan lain sebagainya, itu adalah dosa-dosa yang kelihatan. Itu gampang sekali untuk kita ini diingatkan. Tapi ada banyak dosa yang susah untuk kita ini menyadari apakah itu dosa atau bukan. Gitu. Karena seringkali banyak sekali yang namanya hidden sin atau dosa yang sebenarnya tersembunyi saudara. Dan ini terjadi saat kita ini melakukan sesuatu yang menurut kebenaran kita sendiri. Jadi kalau kita ngerasa ya, orang misalnya memberitahu kita, kamu ini salah, dalam hal ini kamu salah. Tapi seringkali saat kita tidak mau untuk dikoreksi dan kita ini melihat itu adalah kebenaran saya adalah itu sebenarnya saya layak dong kalau saya dipukul ya saya mukul. Misalnya gitu saudara. Itu hal yang wajar gitu. Nah, tapi hal ini adalah hal yang Tuhan gak suka, Tuhan mau beresin. Dan dosa-dosa seperti ini yang seringkali membuat kita ini menjadi orang yang auban. Kalau kata orang itu susah keras kepala, engkau gak mau diubahin sih. Karena apa? Karena kita punya kebenaran diri sendiri. Saudara, hari ini saya pengen sharing. Judul sharing hari ini adalah apa yang sudah dimulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Seringkali kita ini memulai semuanya dengan roh. Saya percaya apa yang sudah kita mulai kekristenan kita saat kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat, itu adalah langkah kita memulai perjalanan hidup dengan roh, saudara. Karena sebenarnya saudara, untuk menjadi orang percaya itu adalah anugerah. Anugerah saudara. Keselamatan itu adalah anugerah. Gak bisa kita banyak sekali istilahnya kita pengen mempertobatkan orang, kita injili, kita udah semuanya udah dijejelin lah saudara. Tapi kita lihat kok nggak ada perubahannya di orang ini ya. Kok orang ini nggak mau bertobat? Nah saudara, yang namanya pertobatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Saudara, saya mau ajak kita untuk membaca dalam Galatia 3 ayat 3. Kita mau belajar nanti. Galatia 3 ayat 3. Tadi dalam deklarasi. Nah saudara, seringkali kita ini mudah untuk memulai, tapi susah untuk menyelesaikan dengan kuat. Ya, Galatia 3 ayat 3.
Yang mau baca, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Masalahnya kita ini sering gak sadar. Kalau kita ini sudah mulai tidak berjalan dengan roh, saudara. Saat kita ini mulai bergeser, mulai mengakhiri atau melakukan dengan daging ini nggak sadar, saudara. Kita mau belajar dari Daud, saudara. Daud, dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia memulai semuanya ini dengan kuat. Ketika dia hanya dipercaya 2-3 ekor domba, dia melakukan dengan ketekunan dan kesetiaan. Dan saat itu Tuhan mulai bawa dia, memberikan kesempatan untuk dia boleh menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan melawan Goliat, saudara. Saudara pernah bayangkan nggak? Saat Daud melihat Goliat, saat semua orang melihat, waduh ini raksasa yang luar biasa, susah, takut orang Israel. Goliat cuman teriak-teriak, ayo siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Tentara yang gagah perkasa yang terlatih, tidak ada yang berani maju. Tapi Daud, seorang yang hanya terbiasa melihat kambing domba, menjaga kambing domba dan menggembalakannya. Dia belum pernah melihat yang namanya pertempuran yang dahsyat, itu belum pernah. Yang namanya musuh yang kuat seperti apa. Tapi ketika dia melihat Goliat, dia berani, dia ngomong, kalau aku bisa ngalahin orang ini, imbalannya apa? Sampai kakaknya ngomong, wah ini anak ini keterlaluan ini. Kamu itu cuman pengen ngelihat pertempuran aja. Tapi Daud berkata yang berbeda, saudara. Saat dia melihat hal itu, dia ngomong, aku mau maju lawan itu. Saya mau bacakan. Oke, nanti. Ya. Saat Daud melihat akan yang namanya Goliat, dia berkata, siapakah orang ini yang berani melawan bangsa pilihan Tuhan? Aku ini mau menghadapi orang ini karena ada Tuhan yang beserta dengan aku. Saudara, Daud memulai dengan kuat, dengan roh. Dan bukan itu aja, itu ditunjukkan dengan pilihan senjatanya, saudara. Saat Saul memberikan, kamu pakai baju sirah, kamu pakai pedangku aja ini. Daud ngomong, aduh gak bisa aku pakai ini. Udah, aku pakai senjata yang Tuhan beri kepada aku aja. Cuman pakai tongkat, pakai apa? Batu, saudara. Itu adalah senjata yang tidak umum. Kalau orang dia ngomong, wah ya kamu pakai senjata itu ya kalah. Karena kalau kita memulai dengan daging, kita pasti akan memilih perlengkapan senjata yang luar biasa untuk menghadapi Goliat. Pilih pedang yang bagus, pedang raja, biasanya pedang yang terbagus. Saul, aku mau pinjam pedangmu. Kenapa Daud gak mikirnya seperti itu? Aku mau pakai baju sirah supaya kalau Goliat mengibaskan pedangnya, badanku tidak terbelah menjadi dua. Harusnya seperti itu. Tapi Daud tidak. Dia tetap konsisten, aku percaya. Ucapan dan perkataannya sama. Saat dia ngomong, ada Tuhan yang bersama dengan aku. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dia cuma bawa tongkat, bawa batu. Dan Tuhan membuktikan penyertaannya sempurna. Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi saudara, seringkali setelah itu Tuhan bawa lagi Daud untuk berperang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Dengan tuntunan Tuhan, bahkan saat dengan strategi pohon kartau itu juga di bawah tuntunan Tuhan. Daud selalu bertanya-tanya, ini gimana, aku harus maju menyerang apa enggak, Tuhan? Selalu tanya. Dia tetap memulai dengan roh, saudara. Tapi seringkali dengan berjalannya waktu, saat kita mulai merasa, aku sudah biasa nih melakukan peperangan rohani. Aku sudah biasa melakukan doling. Aku sudah biasa melakukan segala sesuatunya. Seringkali kita ini kadang suka lupa tanya sama Tuhan.
Misalnya ada perintah, ayo kita harus mulai berdoa untuk bangsa ini. Oke, berdoa untuk tempat ini gitu. Kita ini pasukan ini biasanya pinternya kadang suka bablas, saudara. Melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita. Oh, biasanya itu kalau kita disuruh doa, udah otomatis kita harus urapi ambang pintu, kita doling, tabur garam apa dan lain sebagainya. Tapi nggak tanya Tuhan, saudara. Seringkali kita melakukan karena kebiasaan, sudah pintar, sudah melakukan bertahun-tahun, kita seringkali pasti inilah, udah pasti yang dilakukan pasti ini. Saudara pengen menduduki sebuah kota misalnya, doling dulu semuanya, lakuin dulu. Padahal mungkin Tuhan cuma disuruh, kamu tolong ya, kamu doa saja di suatu tempat aja, cukup di situ. Misalnya kamu membagi kebaikan dan lain sebagainya. Saudara, kita seringkali tidak melakukan itu. Dulu waktu kita disuruh pergi ke pulau-pulau, kita berdoa tanya Tuhan karena kita tidak punya pengalaman. Apa yang harus dilakukan untuk membuat sebuah kegerakan di suatu tempat? Kita doa tanya Tuhan, terus Tuhan, dan kita melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan bukakan selangkah demi selangkah. Walaupun seringkali, saudara, kalau saya tanya teman-teman yang pelayanan di luar pulau, kamu yakin gak itu dari Tuhan yang kamu lakukan? Aku juga gak yakin sih. Cuman ini yang aku dapat lakukan. Sepertinya halnya sederhana, saudara. Tapi itu bisa membawa dampak yang sangat luar biasa. Nah, saudara, Tuhan mau ingatkan, kita mau belajar hari ini. Jangan kita ini melakukan yang menjadi kebiasaan. Apa yang sudah dimulai roh dengan roh, biarlah kita terus menjaga itu tetap dengan roh. Banyak sekali pelayanan-pelayanan yang terhenti atau kandas karena mereka memulai memikirkan semuanya mulai dengan kedagingan. Contohnya, saudara, paling gampang, seperti saat menghadapi COVID kemarin, saudara. Banyak gereja Tuhan yang mulai terhenti dan mulai memikirkan semuanya dengan logika. Waduh, belum saatnya ini untuk kita ibadah onsite. Banyak gereja yang terhenti karena mereka melihat, aduh, ini tidak memungkinkan. Ini kalau kita nanti lakukan semuanya, onset nanti banyak yang sakit dan lain sebagainya. Nanti jemaat kita, waduh, kita akan diomongin orang dan lain sebagainya. Tapi ada gereja-gereja yang saat pandemi kemarin, saat Tuhan berbicara, ini bukan untuk semua gereja ya, saudara ya. Tapi ada yang mendapatkan perintah Tuhan secara khusus. Oke, kamu mulai dengan onsite. Dan mereka melakukan dengan ketepatan. Itu dampaknya luar biasa, saudara. Yang tadinya gereja Tuhan ngomong, aduh jangan ngeroh-ngeroh. Kita ini seperti orang aneh. Beribadah pakai jubah. Ibadah apa itu? Jangan. Ini adalah ibadah yang tidak populer. Ini adalah ibadah yang tidak disukai oleh orang banyak. Jangan. Kita ini harus beribadah yang disukai oleh orang banyak. Nah, saudara, mulai bergeser. Kita ini mulai berusaha menyenangkan orang. Tidak menyenangkan yang Tuhan suruh atau Tuhan mau. Saudara, ini contoh-contoh aja ya, saudara ya. Sambil saudara saya cerita seperti ini, coba saudara koreksi diri kita. Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Sekolah mungkin. Kita memulai semuanya dengan ajaib sekolah itu. Bisa ada sekolah terbang itu ajaib. Kalau bukan pekerjaan roh, gak mungkin terjadi. Radio, kalau bukan pekerjaan roh, tidak mungkin ada, saudara. Tempat ini pun, kalau bukan pekerjaan roh, tidak mungkin ada. Tapi biar dengan seiring dengan waktu ini, kita mulai koreksi. Apakah
pelayanan yang Tuhan percayakan, baik radio, sekolah, tempat ini. Apakah kita ini masih melakukannya dengan ketepatan dengan roh? Atau kita ini sudah mulai pakai logika? Paling gampang itu adalah saat sekolah, misalnya saat gajian, harus mulai gaji guru awal bulan dan lain sebagainya. Itu mulai yang namanya kepepet, mulai yang namanya merasakan yang gak enak, ini uang dari mana? Katanya dari Tuhan, kok ini kok masih nombok terus? Mulai pakai cara-cara sendiri. Waduh, salah ini kayaknya, ini harus dimodifikasi. Harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lupa tanya sama Tuhan, saudara. Karena apa? Kefefet, saudara. Kalau namanya kefefet itu seringkali kita itu mengabaikan perintah Tuhan. Kalau semuanya berjalan dengan baik, wah ya udah enak banget, udah kita melakukan yes. Tapi kalau yang namanya dihadapkan dengan namanya persoalan, kepepet, itu adalah ujian untuk kita ini apakah kita masih melakukan apa yang Tuhan mau atau tidak, saudara. Saudara, saya lanjutkan. Daud memulai dengan kuat, dengan roh. Tapi ada kejatuhan saat dia sudah melakukan semuanya dengan baik, teratur, perang menang terus istilahnya gitu ya. Dia mulai mengandalkan yang namanya dirinya sendiri. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 1-2. Ini adalah dosa Daud. Dan saya sih sebenarnya saat membaca ayat ini saya nggak menyangka kok Tuhan sampai marah sedemikian rupa. Ya, 1 Tawarik 21 ayat 1 dan 2. Ini adalah Daud melakukan sensus, saudara. Ya, ayat pertama ya. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Next. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Next. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Saudara, nanti kita baca ayat selanjutnya, Tuhan marah banget. Saudara, apa yang salah dengan sensus, saudara? Apa yang salah dengan menghitung rakyat, saudara? Saudara pernah bayangin gak? Loh, seharusnya kan itu kan baik ya. Menghitung rakyat, menghitung pasukan itu baik gak? Baik harusnya. Karena tugas Daud ini adalah dia ini harus mengatur segala sesuatunya. Kalau sampai negara ini diserang, ngitung kan saudara kan. Oh, aku punya pasukan, angkatan daratnya seperti ini, pemanahnya seberapa, pasukan yang lainnya seberapa. Nah, ngitung harusnya kan baik saudara. Benar gak? Saudara, tapi Tuhan itu sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan Daud. Bahkan dia ngomong, karena engkau melakukan hal ini, aku mau menjadi, kamu punya 3 pilihan. Ya, yang pertama adalah dia harus bentar. Coba di next. Yang kedua itu ya, terus next. Terus tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Berikutnya. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkan kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Next. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud. Nah ini. Pergilah katakan kepada Daud, begini firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilih salah satu.
maka aku akan melakukannya kepadamu. Next. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, ya, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan musuhmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yaitu penyakit sampar ada di negeri ini. Saudara, ini adalah pilihan yang berat, gak ada yang enak semuanya saudara. Tuhan sangat gak suka. Ternyata setelah saya pelajari, kenapa sih Tuhan gak suka? Jadi seharusnya, kalau mau ngitung rakyat, itu tuh harus tanya Tuhan saudara. Seorang raja saat mau ngitung rakyat, bangsa Israel ini, dia harus tanya Tuhan. Boleh dilakukan saat apa? Saat menghitung untuk rakyat ini harus membayar pajak. Yang kedua adalah saat mau perang. Dan disuruh oleh Tuhan, hitung tentaramu berapa. Nah itu baru boleh saudara. Ini Daud sedang tidak ada apa-apa. Dia sudah menikmati semua kemenangannya. Dan dia mulai coba, aku mau hitung rakyatku itu berapa sih sekarang. Sebenarnya ini adalah dosa yang tersembunyi. Ini adalah dosa kesombongan Daud. Dan Tuhan gak suka saudara. Dosa kesombongan yang ada dalam diri Daud. Saat dia sudah mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Dengan penyertaan Tuhan. Tapi dia mulai merasa, wah ini karena aku juga. Dan dia mulai sombong. Ngitung tuh coba rakyatnya berapa sih. Tentaraku berapa sih. Tuhan gak suka saudara. Saudara kita harus menyelidiki hari-hari ini. Yang namanya dosa-dosa kesombongan ini. Ini susah banget dikoreksi oleh orang. Tapi biar kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki kita. Tuhan benar-benar berkenan. Supaya tidak ada tulah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan ngomong, kamu cuma punya 3 pilihan ini. Semuanya tulah saudara. Nah, saudara kita harus punya yang namanya mengkoreksi diri. Jangan jatuh seperti kesombongan yang dilakukan oleh Daud. Karena apa? Karena iblis itu selalu caranya membujuk. Saat dia membujuk Hawa juga seperti itu. Tuhan Yesus dicobai. Tuh kamu mau gak Tuhan? Yesus kamu mau gak kerajaan kalau mau sembah aku? Hawa tawari, kamu pengen kan? Buah itu kan? Buah itu tidak akan membawa kamu kepada kematian. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Dibujuk. Supaya kita punya kebenaran. Dan bahkan Hawa setelah mengambil buah itu memberikan kepada Adam. Dan Yesus datang. Kamu di mana? Semuanya bersembunyi. Takut dikoreksi. Saudara, hari ini kita mau siapkan. Jangan takut dikoreksi. Kita minta Roh Kudus ingatkan. Kalau masih ada kesombongan yang Tuhan tidak suka, mari kita mau lepaskan semuanya itu. Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jangan bermegah karena kebijaksanaan, karena kekayaan, karena kekuatan. Tapi biar kita hari-hari ini bermegah karena kita mengenal Tuhan kita. Amin saudara. Saya tutup dengan Galatia 5 ayat 16. Biar kita terus menjaga hidup ini. Supaya kita dapat memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh. Ya, maksud
Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab, 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, kita harus belajar mengalahkan yang namanya keinginan daging. Dan kita terus koreksi, Roh Kudus koreksi. Pelayananku, pekerjaanku, semuanya. Apakah ini masih sejalan dengan roh? Atau kita sudah mulai bergeser? Dan kalau memang kita sudah mulai bergeser, biar hari ini, terutama besok saudara, kita tulis semuanya itu, kita mau bawa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menghapuskan setiap dosa dan celah dalam hidup kita. Dan kita percaya saat kita melakukan semuanya itu, kita akan menjalani akan tahun Peggy Mel ini dengan penuh kemenangan. Amin. Bukan dengan kutuk. Kalau kita masih menyimpan, membawa yang namanya perbuatan daging itu, bisa-bisa kita menjalani akan tahun ini dengan kutuk. Tapi saat kita menjalani dengan roh, kita akan percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari-hari menjelang saya ingin sampaikan juga buat saudara-saudara yang di sini maupun yang streaming, dan nanti lebih baik saat-saat ini kita sudah mengoreksi diri. Kalau ada suatu mungkin dalam hati itu ada pahit, ya tulis kepahitannya itu di dalam satu kertas, ya. Terus nanti siang atau malam saudara diingatkan Tuhan, aduh aku tuh masih punya sifat yang seperti ini. Aku pengen supaya Tuhan itu memberikan kepadaku kelepasan, masih ada ikatan, tulis lagi, ya. Terus saudara itu kalau misalnya punya kebiasaan yang tidak baik, ya, ditulis semua kebiasaan yang tidak baik, ya. Terus kalau saudara masih punya kebiasaan misalnya terlalu terikat kepada gadget, ya, aduh aku ini kok bolak-balik kalau ini terus yang diingat-ingat itu buka Instagram, buka ini. Saya tidak anti Instagram, saya tidak anti TikTok, ya. Cuman kalau saudara sampai itu keterlaluan, itu termasuk sudah masuk dalam ikatan. Jadi ditulis, Tuhan lepaskan aku dari ikatan seperti ini. Bukan tidak boleh, ya, cuman jangan menjadi ikatan. Kalau sudah menjadi ikatan itu sudah dosa. Kesombongan, ingat-ingat sombongnya apa semua tadi udah dijelaskan sama Freddy, ditulis. Nah, supaya nanti itu seperti begini saudara. Saudara kalau mau pergi keluar kota, lalu saudara tahu kalau mobil masih baru, mungkin saudara hanya perlu bensin, ya. Tapi kalau mobil itu sudah bertahun-tahun saudara pakai, kita harus apa? Bannya dilihat dulu, ya. Ada yang rusak enggak, perlu diganti enggak, olinya perlu diganti enggak, airnya masih banyak enggak, ya, radiatornya dan sebagainya. Terus dibawa ke bengkel, cobalah dilihat ini kenapa. Kalau dipakai sudah oke enggak. Nah, demikian juga dalam hidup saudara. Untuk menjalani kehidupan, tolong ini rada dikecilin dikit, terlalu gede. Kalau saudara merasakan ini, kita tuh merasakan bahwa ini kok saya butuh apa yang dinamakan dengan semua reparasi. Ini saudara ini saat ini sedang menyelidiki hidup reparasi kehidupan saudara, mesin-mesin dalam hidup saudara untuk menghadapi kehidupan. Jadi direparasi, ngerti nggak maksudnya? Bawa ke bengkel gitu, ya. Jadi demikian juga di dalam hidup saudara itu minta dikoreksi sama Roh Kudus. Nggak ada bengkel rohani kecuali Roh Kudus, itu bengkel kita. Jadi
bengkelnya itu Roh Kudus, kita minta diselidiki apa sebenarnya yang menjadi kehidupan kita ini yang enggak berkenan di hati Tuhan, ya, yang jangan sampai kita itu dianggap seperti Daud tadi, apa yang dilakukan itu dianggap jahat di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus benar-benar minta dikoreksi diri, Tuhan, gimana sih keadaan saya ini sebenarnya gitu. Apakah kita penuh pengeluhan dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, terus kita tuh ngerasa aduh kok seperti ini, ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol ya dengan seseorang dan dia ngomong begini, ada seorang ibu ya yang dipakai Tuhan luar biasa banget, dianya itu saya juga apa ya, respect banget sama ibu ini. Dia dipakai Tuhan, dia pendoa syafaat, dia kalau sembahyang itu saya sampai aduh, saya belum pernah loh doa sampai seperti itu gitu. Dia kalau besoknya mau kebaktian, sore itu dia sudah doa, tidak kemana-mana, doa terus sampai tengah malam, sampai pagi, sampai kebaktian selesai. Itu hidupnya cuma doa, ya. Saya sampai bilang begini, saya untung belum pernah disuruh Tuhan seperti itu, doa dari pas sore sampai tengah malam, tidak boleh istirahat sampai kebaktian gitu, misalnya gitu ya. Senin sore sampai Selasa, sampai Selasa kebaktian selesai. Wah, kayaknya nggak kuat sayanya ya. Kalau lihat dari segera apa yang dilakukan, begitu amat luar biasa. Cuman saya kan nggak tahu hatinya ya. Tiba-tiba sakit dia sekarang ya. Bahkan lumpuh, nggak bisa jalan. Tuhan izinkan semuanya itu. Semua orang ngomong sabar ya Bu, sabar gitu, mengucap syukur. Terus jawabannya, ya kamu nggak ngalami sih, ngomong gitu. Kamu nggak ngalami sih, kamu bisa aja ngomong begitu kalau kamu ngalami. Kalau kamu ngalami, apakah kamu masih tetap bisa mengucap syukur? Saudara, sebegitu dekatnya dengan Tuhan. Itu dalam menghadapi seperti itu dia sampai mengucapkan perkataan itu. Kenapa Tuhan gak bawa saya pulang saja kalau saya harus menghadapi perkara ini? Gitu. Saya sampai malamnya tak doakan Tuhan, buat dia sampai garis akhir dengan kuat. Jangan sampai apa yang dimulai di dalam roh diakhiri dengan daging. Tadi kan firmannya begitu. Hendaklah engkau memulai yang sudah dimulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Ya. Semua yang sudah dia lakukan itu semua dilakukan di dalam roh. Dalam detik-detik terakhir, saya sampai doakan tadi malam, Tuhan, buat hamba Tuhan ini jangan sampai mengakhiri di dalam daging karena nggak tahan. Ya. Jadi betapa sebenarnya rapuhnya hidup kita. Minta jaminan dari Tuhan. Tuhan jamin aku sampai garis akhir. Jangan sampai kita mengakhiri segala sesuatu di dalam daging. Karena apa? Karena tidak kuat. Ya. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Makanya cara satu-satunya minta dihilangkan semua dosa-dosa. Sebab kesalahan, kelemahan itu sebagai pijakan kuasa gelap untuk menghancurkan kita. Ya, semua kelemahan, semua dosa itu dipakai iblis untuk pijakan saudara dan saya untuk digojlok sama iblis. Jadi satu-satunya dihapuskan, minta penghapusan dosa supaya tidak ada pijakan iblis untuk mengganggu saudara dan saya. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang 1 jam ini kami menyembah, memuji nama-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau selidiki hati kami hari-hari ini untuk kami menghadap di hadapan hadirat-Mu.
Kami butuh jaminan daripada-Mu Tuhan, karena kami tahu tidak ada satupun yang baik dalam hidup kami yang kami dapat persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk firman, untuk pujian yang kami sudah alami hari ini. Bapak, saat ini kami tetap berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bila mereka saat ini menghadapi akan sakit, penyakit Tuhan, hati yang kurang sejahtera karena menghadapi akan kemelut dalam hidupnya, sakit penyakitnya, masalah perekonomian, masalah utang piutang, masalah keluarga Tuhan. Banyak sekali yang mengakibatkan imannya menjadi runtuh. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, datanglah Tuhan, jamah Tuhan, beri kemampuan, beri kekuatan, sampai merasakan ada kekuatan yang berasal daripada-Mu, menghampiri akan setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan seperti itu. Engkau topang Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sehingga mengakibatkan dia menjadi kuat kembali dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk pulau-pulau di seluruh Indonesia. Biarlah Kau adakan lawatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam menghadapi akan masa-masa kesukaran ini, biarlah Kau beri hikmat kepada Bapak Presiden kami. Engkau beri roh kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini untuk maju dan memimpin bangsa ini keluar dan mengentaskan masalah bangsa ini dari kemiskinan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat cuaca ya Tuhan. Engkau tahu cuaca yang tidak menentu saat ini, ada hujan, ada panas, ada hujan, ada panas. Memang kami tahu itulah siklus daripada keadaan cuaca. Tapi Engkaulah yang akan mengendalikan keadaan cuaca di kota kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap minta di dalam nama-Mu, daya tahan tubuh memasuki akan hidup kami. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh untuk mengusir segala virus-virus yang ada di sekitar kami. Virus-virus yang mau mendekati hidup dan tubuh kami disembuhkan. Semuanya dihancurkan sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Kami percaya hari ini, hari pertama dalam minggu ini kami melakukan semua kegiatan kami. Dan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan menguasai akan hidup kami, menguasai mata kami dan telinga kami, serta bibir, mulut kami, serta hati kami. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa di dalam kontrol yang daripada-Mu. Dan lepaskan kami daripada segala kelemahan kami, supaya kami benar-benar dilepaskan Tuhan. Tidak ada tempat pijakan iblis untuk mengganggu kami. Biarlah tangan kami diulesi dengan minyak ini, serta kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini diberkati. Hari ini kami berjalan, hari ini kami mau mengerjakan semua pekerjaan. Kami tahu bersama dengan Kau kami akan dapat menghadapi semuanya. Dan berkat-berkat yang Kau sudah sediakan buat kami akan menjadi milik kami.
Kami menerima, kami menikmati bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.